فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا Tanya تعلمون. jawab. Jawab secara ilmiah. Kita nggak bisa pungkiri yang namanya al-wiqayatu muqaddam, ya, minal ilaj. Yang namanya preventif itu lebih didahulukan daripada terapi atau pengobatan atau kuratif, ya. Ini adalah kaidah umum, ya, kaidah universal di dalam berbagai bidang, bukan hanya dalam hal kedokteran tapi juga dalam hal agama, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ya, seperti Syekh Ahmad Nasir At-Tayyar dalam bukunya Kaifa Turabbi Abna'aka, ada 30 kaidah, ya, 30 kaidah yang dapat menghantarkan orang tua sukses di dalam mendidik anaknya. Itu 28 kaidah pertama itu semuanya wiqayah, preventif. Dua kaidah terakhir baru ilaj, baru terapi. Nah, artinya begini, ya ikhwas sekalian, ya. Kita tahu, ya, bahwasanya kita menginginkan bahwa agar anak-anak kita itu memiliki kesalehan, ya. Artinya anak-anak kita juga memiliki karakter-karakter yang baik, ya. Itu semua memang ditumbuhkan dari usia semenjak dininya. Nah, dan ini semua, ya, mengharuskan kita untuk belajar, untuk mengambil sebab, dan sebab-sebab yang ada itulah yang merupakan bagian dari wiqayah sebagai bentuk preventif agar anak kita itu tidak jatuh kepada keburukan-keburukan, ya. Nah, tapi apabila anak kita misalnya, ya, dia sudah jatuh kepada keburukan atau hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Nah, lantas apa yang kita lakukan? Ya seperti tadi, ya, contoh penanya tadi, anak dari kecil suka ditakut-takuti tentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian anak menjadi penakut dan yang semisalnya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Yang pertama, ya, Anda harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dengan bertanya-nya Anda berarti ini sudah merupakan sebab, ya, kebaikan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah bagian dari al-khair, ya, kebaikan, ya, karena Allah memberikan taufik kepada Anda. Sehingga Anda tahu ini salah, ini keliru, dan Anda ingin melakukan perbaikan ataupun perubahan. Ya. Dan ini harus kita syukuri. Ya. Karena ini nikmat karunia dari Allah yang harus dijaga, yang harus dipelihara. Kemudian yang kedua, ya, kaidah Qur'aniyah yang amah, yang umum menghadapi segala hal adalah, ya, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Segala kebaikan yang engkau peroleh, maka itu dari Allah. Makanya kalau kita dikaruniai oleh Allah anak yang soleh, alhamdulillah, yang sangat berbakti kepada orang tuanya, senang mendoakan orang tuanya, maka kita katakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Bukannya kita katakan siapa dulu orang tuanya, bukan. Ya. Kita kembalikan ini kepada Allah. Ini adalah adab kita kepada Allah. Dan ini yang ditunjukkan oleh para nabi dan rasul, orang-orang soleh. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, ketika, ya, diizinkan istana atau singgasananya Bilqis ada di hadapannya, beliau pun takjub dan beliau mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Allah, dari Rabbku, untuk menguji aku apakah aku bersyukur ataukah aku malah kufur. Nah, jadi ternyata karunia itu ujian pula, ya, yang menguji kita apakah kita bersyukur ataukah kita malah kufur dengannya, ya. Nah, jadi ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, ya. Apa namanya? Ya, yang harus kita pahami, ya. Jadi kebaikan itu dari Allah. Kalaupun ada ujian, ada suatu keburukan, maka wama asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Adapun keburukan yang menimpa dirimu, maka itu dari dirimu sendiri. Artinya dari diri kita. Karenanya apabila anak-anak kita itu buruk misalnya, ya, atau ada keburukan-keburukan, jangan kita katakan ya sudah takdir Allah. Ya Allah yang menghendaki demikian. Kita nggak bisa pungkiri memang takdir dari Allah, tapi ini ucapan tidak beradab kepada Allah. Kenapa? Karena keburukan yang kita peroleh itu famin nafsika, dari dirimu sendiri. Ya sebagaimana musibah-musibah yang menimpa kita, ya, wama asobakum min musibatin fabi maka sabat aidikum, dan tidaklah musibah yang menimpa diri kalian melainkan itu karena perbuatan tangan kalian sendiri.
Ya, karena memang ketika Allah menjelaskan tentang musibah itu sebabnya dari diri kita, termasuk musibah yang mungkin sebagian dari karakter anak-anak kita atau sifat anak-anak kita yang kurang baik. Jadi kita harus akui itu dari diri kita, kesalahan kita. Nah, jadi kita harus iktiraf itu, akui ini kesalahan kita. Nah, dengan pengakuan kita atas kesalahan ini, kita masuk ke langkah ketiga, kita mohon ampun kepada Allah, mohon maaf. Ini langkah ketika kita ingin melakukan perbaikan, maka kita harus istighfar, mohon ampun kepada Allah, taubat kepada Allah. Karena kita tahu tidak ada yang bisa merubah anak kita, memberikan hidayah, menjadikan dia soleh, kecuali dari Allah. Allah yang hanya mampu untuk mensolehkan anak kita. Kita nggak mampu. Karena itu makanya kita awali dengan kita memohon ampunan kepada Allah, beristighfar. Kita bermunajat, ya, kita sampaikan, ya, bahwasanya ini semua adalah kekeliruan kita, kesalahan kita. Karena kejahilan kita minta maaf kepada Allah. Ya, supaya nanti kelak Allah Subhanahu wa taala pada saat meminta pertanggungjawaban kita, maka kita sudah memohon ampunan kepada Allah, dan Allah adalah Al-Ghafurur Rahim. Allah Maha Ampun. Allah Maha Pengampun. Ya, lagi Maha Pengasih. Baru kemudian setelah kita memohon ampun kepada Allah, ya, kita juga bermunajat kembali kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Karena la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan ketika Anda ingin mencari sebab untuk memperbaiki anak Anda, itu semua tidak akan bisa kecuali dengan pertolongan Allah. Karena itu minta pertolongan Allah. Awali dengan beristi'anah, memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian berikutnya baru kita melakukan langkah-langkahnya secara real, secara amaliyah. Apa yang kita lakukan? Ya, tentunya kita terus belajar, menuntut ilmu. Ya, kita harus, ya, menuntut ilmu, harus belajar. Ya, terutama tentang hal-hal yang dapat membawa kemaslahatan dan kemanfaatan untuk keluarga kita. Dan kemudian ilmu itu harus kita praktekkan. Terus kemudian yang berikutnya adalah kita harus memperbaiki cara pendekatan kita dengan anak kita. Di antara caranya adalah kita awali dengan meminta maaf kepada anak kita. Kita sudah meminta maaf kepada Allah, memohon maaf kepada Allah. Karena ada hak antara diri kita dengan Allah. Anak adalah amanat. Kemudian ada hak antara diri kita dengan anak kita. Yang mana lantaran keteledoran kita, kesalahan kita, akhirnya anak kita jatuh kepada suatu kesalahan. Maka kita minta maaf kepada anak kita. Dan kita minta maaf dengan ketulusan hati. Insya Allah, ya, ketulusan hati kita ketika meminta maaf, ya. Kemudian anak kita mungkin heran, kenapa kok Umi atau Abi minta maaf? Kemudian kita sampaikan alasannya, itu bisa menjadi sebab, ya, Allah membuka hadiahnya, Allah membuka hatinya. Ya, terus kemudian yang berikutnya, ya, setelah itu adalah apa? Adalah kita lakukan pendekatan, ya, yakni kita, ya, mengajar anak kita kembali tentang kebesaran Allah, tentang mahabbatullah. Dan kemudian kita tidak lagi melakukan pendekatan dengan cara nakut-nakutin dia. Ya, artinya kita berusaha untuk membangun lagi imaji positif anak kepada Allah. Ya, Allah itu maha baik, Allah maha pemurah. Kita ajarkan mereka, di antaranya kita ajarkan, ya, tentang asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang bisa kita ambil dari Al-Fatihah, dari Al-Ikhlas, ya, dan seterusnya. Ya, kita ajarkan kepada mereka. Dan metode yang paling baik adalah juga metodenya Luqman alaihissalam dengan cara memberikan tamtsil. Ya, dan ini memang butuh bahasan khusus, ya. Nah, jadi ini adalah di antara langkah-langkah, ya, yang perlu kita lakukan. Kemudian yang terakhir, ya, jangan lupa untuk kembali berdoa kepada Allah. Karena di dalam mendidik anak kita nggak bisa lepas dari yang namanya doa. Doa minal awal ilal akhir. Ya, doa dari awal sampai akhir. Doa di awal, doa di tengah, dan doa di akhir. Kita terus butuh dengan memohon kepada Allah. Kenapa? Karena kita ini sedang, ya, berikhtiar, berusaha. Dan apa yang kita lakukan ini adalah tidak bisa lepas dari keputusan dan ketentuan Allah. Karenanya kita selalu butuh untuk memohon dan meminta pertolongan kepada Allah. Baru setelah itu kita bertawakal kepada Allah, kita serahkan, berpasrah diri kepada Allah, dan kita bersabar. Dan kita ridho atas semua keputusan Allah. Ya Allah alam shawab.